Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari Tepi Koin, dan hari ini kami mau cerita-cerita dikit tentang gimana sih perkuliahan di Rusia atau di luar negeri secara umumnya. Pertama, kenalin, aku Alwi, asalnya dari Balikpapan dan sekarang semester terakhir di Saint Petersburg, Rusia. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa dari Brahma. Ya, nama saya Brahma, asalnya dari Balikpapan juga. Sama kita sama Bro Alwin ya, dari Balikpapan juga nih. Iya, sekarang lagi kuliah di Russian University of Transport di Moskow. Ya, nama saya Ivander Rivaldo Sirait, asal dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sama kayak Brahma, masih kuliah di Russian State University of Transport. Sama kita, Nder ya? Sudah tahun Iya berapa, Nder? dong. Tahun terakhir, lagi ngurus-ngurus skripsi nih. Iya, mantap. Sama kayak Bro Lagi. Alwi berarti ya, tahun terakhir sudah. Iya. Sama gini sob semuanya, jadi sebenarnya kita nih hari ini rencana mau berempat, cuma ada teman lagi satu tuh lagi berhalangan hadir karena ada acara keluarga. Nikah ya? Pokoknya Haji mungkin nanti di next kesempatan kita bisa Kumpul bersama lagi. Iya. Ini untuk Terus iya. ngomong-ngomong kuliah nih, ini pada kuliah apa sih di Rusia? Kalau dari saya sih, saya lagi kuliah railway engineering, spesialisasi gerbong kereta api. Oh, gerbong ya. Iya. Sama berarti kita anak gerbong nih. Kalau Vander kayak beda nih soalnya. Iya, kalau saya bedanya di bagian lokomotif. Itu bagian yang narik. Yang paling depan dong Vander nih ya. Iya dong. Kita di belakang ikut doang nih. Siap. Mantap. Terus teman-teman, biasa kalau gini-gini jadi lagi libur ya? Atau lagi apa nih kegiatan sekarang kuliahnya? Oh, kebetulan ini habis ujian, ya habis ujian biasanya libur gitu. Tapi ya libur musim dingin ini nggak terlalu lama, jadi cuma 2 minggu, seminggu 2 minggu lah. Soalnya Rasapi ini udah setahun libur ya? Aduh, enak ya Bapak libur ya. Iya, kayaknya udah setahun kalau libur kami kuliah di sini, online aja. Kalau kami di sini setengah-setengah ini. Kemarin sempat 4 bulan pertama masuk seperti biasa, baru pas sebulan terakhir online juga kita. Tapi online gitu dapat nggak sih ilmunya, Bram? Menurut kalian? Kalau aku sih tergantung. Kadang kalau kayak gini kan modelnya kuliah apa, maksudnya mata kuliah apa yang kita seneng ya, itu yang kayak aku pelajari betul-betul. Kalau yang nggak seneng sih ya modelnya gitu-gitu aja. Iya. Sama tuh. Loh, kalau Vander nih gimana nih? Kalau di Indo lagi kan kuliah online, nggak ada kah itu tantangannya tersendiri gitu? Iya, kuliahnya kan Kuliah jauh online tuh, dari kuliahnya Indonesia. LDRan tuh. Beda waktunya juga jauh. Iya, kadang itu sih tantangannya karena beda waktu kan, jadi harus begadang. Kadang masuk jam 1 malam kan kita kan. Perlu kuliah, terus siangnya beraktivitas, cari-cari kesibukan ya kan, mumpung di Indonesia, bandingin situasi di Indonesia sama Rusia kan. Iya. Itu sih tantangannya biasanya. Tapi kalau pelajaran masuk aja kan? Gimana? Kalau pelajarannya masuk aja kan ke otak tapi kan? Kadang keluar juga sih. Jangan terlalu jujur lah bro, kan gak enak dengar orang kan. Namanya manusiawi kan, biasa. Karena ini sebenarnya intinya itu sebenarnya nggak semua mahasiswa yang keluar negeri juga pinter-pinter amat gitu kan, nggak juga. Mungkin ada strateginya, ada taktiknya. Mungkin itu kali yang mau kita bagi nanti ya untuk selanjutnya atau apa, ya kan? Nah terus nih kan kalau kita ngomongin online terus nih nggak seru kan, soalnya kan ya ibaratnya bukan keadaan yang biasa, terus juga sama aja gitu loh, di Indo kah, di sini kah, terus segala macam kah kalau online. Tapi dulu tuh pas pertama banget ke Rusia tuh, kalau aku sih tahun 2015 tuh kan belajar bahasa Rusia tuh, kelas persiapan setahun tuh di kota kecil, namanya kota Samara. Kalau kalian ini kan kemarin persiapannya tuh di Moskow langsung ya? Iya, langsung di Moskow. Nah tuh
kerasa sih pasti beda kalau di kota kecil dulu itu gini. Anak-anak baru datang nih, masih polos-polos semua kan. Terus yang bikin kesal tuh, kalau di kota kecil tuh, kemarin aku di Samara, polisi tuh nggak biasa lihat orang asing. Nah, jadi dikira tuh orang asing, wah ini bukan nama mencurigakan ini, gitu bukan ya? orang penjahat mungkin ini kan. Nah, jadi dulu tuh pas di Samara tuh tiap kali ketemu polisi, itu pasti langsung ditanya paspor, kadang tuh pernah dibodoh-bodohi gitu loh. Jadi kayak ditarik ke kantor polisi gitu, terus kayak kan kita nggak tahu ngomong kan waktu itu, masih 1-2 bulan pertama. Nah terus itu tuh dibikin ini loh, mereka ngegambar di kertas gitu, gambar penjara sama gambar pesawat. Maksudnya apa tuh bro? Nggak tahu, pokoknya dia tuh nanya, pokoknya saya ingat itu nanya dokumen, mana dokumen kalian, sudah kita kasih, dan menurut kami sih waktu itu lengkap-lengkap aja dokumen, cuma entah kami yang bodoh, entah polisinya pintar buat bodoh-bodohi, terus dia nulis gitu $1.000 gitu loh di kertas. Kalau kalian nggak ngasih ini, nanti tuh bakal kayak gini, penjara sama gambar pesawat gitu. Serem juga kan? Waduh, ngeri juga ya kalau di kota-kota kecil gitu ya. Kalau kita sendiri di Moskow sih agak jarang ya, soalnya sudah ya banyak juga turisnya kalau di kota besar gitu ya. Nah, kalau di kota kecil gitu gimana caranya menghindari gitu, ada nggak sih tips triknya gitu, Bro Alwi ini? Gimana ya? Kadang tuh gini loh, sama kan kalau misalnya kalian pas SMA gitu nggak punya SIM naik motor, terus lihat polisi tuh kayak mukanya deg-degan kan? Nah sama sudah kayak gitu dah. Jadi tuh pede kalau aja udah gitu ngeliat ya. polisi tuh deg-degan banget gitu loh, parah. Wajar sih, wajar. Sih, namanya gitu. Pengalaman pertama ya. Ya, jadi masih. ya gitulah pengalaman pertama di Rusia waktu itu. Shock gitu. Terus, masih ya? Iya, masih kecil-kecil banget itu. Aku loh berangkat ke Rusia tuh kayaknya setelah 5 hari datang baru aku 17 tahun waktu itu. Lihat ceweknya shock juga jadinya ya. Wah, lihat ceweknya shock. Waduh. Cewek langsung ya. Jangan kok, masih takut pagi ya. Cewek. Iya, nanti salah email lagi. Nah, terus nih, kalau kalian kemarin tuh persiapan bahasa kan tuh setahun kan ya kita? Iya. Nah, terus selama kelas persiapan tuh apa sih yang kalian, gimana sih cara belajarnya di kelas? Apakah dosennya ngerti kalau bahasa Inggris kah dosennya ngomong, atau belajar bahasa Rusia langsung, atau malah dosennya nyoba belajar bahasa Indonesia gitu? Gimana kalau pengalaman kalian? Nah, cerita sedikit ya, istilahnya kan namanya baru itu ada lah istilahnya culture shock kan. Jadi tuh ciri-cirinya orang Rusia itu, apalagi kalau di Moskow ya, setelah perbandingannya tuh ngomongnya tuh cepet banget gitu kan. Apalagi bahasa Rusianya gitu kan, cepat betul. Mungkin kalau bahasa Inggris dia agak lambat-lambat. Nah, tapi masalahnya itu kalau guru bahasa Rusia, dia nggak mau sama sekali ngomong pakai bahasa Inggris. Betul-betul pakai bahasa Rusia aja yang latih kita. Walaupun kita nggak ngerti, kadang gunakan bahasa tubuh. Jadi ngajarin kita untuk meniru dia gitulah, beradaptasi gitu kan. Jadi modelnya itu sih kayak tantangannya. Ini ya, kita belajar bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia ya pas kelas 1 SD, kelas 2 gitu ya. Iya. Tapi betul-betul yang nggak pernah didengar gitu kan. Ya, jadi kadang. Terus menurut kalian bagusnya apa sih kalau kayak gitu? Ada nggak sih kalian ngerasa tipsnya, kayak, kayaknya memang bagusnya kayak gini deh dibanding kayak pakai bahasa Inggris? Terus soalnya kalau dari aku sendiri sih nganggep karena kayak gitu, jadi aku belajar gitu loh di asrama, karena ada perasaan takut ya gimana ya kalau besok aku ditunjuk suruh ngomong terus aku kayak gitu kan, nggak bisa gitu loh. Gengsi bos. Bener, jadi nyari jalannya gitu ya, entah ngerekam kah biar ngerti apa yang diomongin dosen gitu kan, diulang lagi nanti di rumah, atau latihan sama teman mau nggak mau kan. Belajar bahasa. Tapi bagus juga sih kalau ini apa tuh, kalau belajar bahasa Rusia dengan bahasa Rusia gitu. Nah, karena sebelumnya kan kita juga sama belajar juga ya, persiapan berapa sebulan 2 bulan gitu untuk belajar bahasa Rusia, tapi pakai bahasa Indonesia. Nah itu kalau menurut saya sendiri sih kayak ya lewat aja gitu, nggak masuk di otak gitu loh. Kurang beda ya? Sama kalau kurang, jadi beda sama belajar langsung di negaranya langsung gitu loh. Lebih mau nggak mau kita itu, mau nggak mau harus bisa nih. Kalau nggak bisa
bisa mati di sini, nggak bisa ngomong apa-apa nih. Benar. Gitu. Setuju sih kalau itu. Karena biasanya gini loh, kalau menurut gue sendiri kayak kemarin-kemarin tuh ada gitu loh rasa apa sih, insting untuk bertahan hidup gitu loh. Jadi Iya. ya apa ya, mau nggak mau ya harus dihadapi, mau nggak mau ya pasti Iya. terjadi gitu loh. Jadi ya sudah gitu loh, terima aja, jalani aja daripada kayak harus ngeluh dan lain tuh menurutku juga nggak Iya. bagus gitu loh. Kalau memang ujung-ujungnya dihadapi, kenapa harus menghabiskan energi dan waktu buat ngeluh gitu kan? Iya. Benar. Karena ini jalan yang kita pilih gitu loh. Jalan tuh. yang dipilih. Jadi nggak ngeluh itu bukan pilihan lah. Tinggal dihadapin, nanti waktu yang nyelesaikan kan. Iya, betul. Banyak nonton juga Naruto kayak kita ini jadi bijak. Itu dah. Aduh. Nah terus gini, terasa nggak sih apa sih, kan dari kita pertama kelas bahasa Rusia, terus setelah setahun kita kuliah beneran kan? Nah terus menurut kalian cukup nggak sih setahun buat di pertemuan pertama pas sudah kuliah beneran tuh dosen ngomong langsung ngerti? Kayak contoh nih, ada dosen, anggaplah dosen fisika, ngajarin sesuatu ke kita pada saat kita udah kuliah beneran. Setelah setahun nih kita kelas persiapan. Nah menurut kalian cukup nggak sih kelas persiapan ini untuk membantu kalian supaya langsung paham, langsung ngerti dosennya tuh ngomong apa pas udah kuliah beneran? Siapa nih Bram? Nah, mulai Vander dulu yang Oke. Nah, jadi kan kalau menurutku sebenarnya belum cukup, tapi ya ada sesuatu yang baru ku dapat juga nih, trik lah ibaratnya. Karena belajar bahasa asing tuh dulu sebelum-sebelumnya aku kurang bisa lah kan. Ini bahasa asing yang dituntut harus bisa kan. Jadi sebenarnya kita dalam satu kalimat yang panjang itu kita nggak harus ngerti, nggak harus tahu semua arti-arti tiap kata-kata itu. Sebagian aja kita sudah bisa nangkap itu kan. Nah jadi dari situ kita sambil ngerekam juga, dengerin, membiasakan diri kan, kita bisa ngerti maksud dosennya ini apa. Apalagi kalau memang kuliahnya itu istilahnya apa, eksak gitu kan, contohnya fisika, matematika kan itu bahasanya angka universal atau rumus-rumus. Tapi kalau sudah kayak istilahnya sosiologi, ya itu nggak bakal cukup sih. 1 tahun belajar pasti nggak paham. Iya, apalagi termin-termin baru itu kan biasanya yang sulit. Nah itu juga tantangan termin itu. Tapi termin itu memang ya tuntutan juga sih. Apa itu termin kalau boleh tahu? Bahasa Indonesia. Kayak istilah gitu ya. Istilah bahasa sains. Ya, istilah dalam sains. Iya sih betul itu. Dulu juga ingat juga sih dulu waktu pertama masuk kuliah nih, hari pertama dosen ngejelasin itu sama sekali nggak bisa nyatet sama sekali. Iya, merasa bodoh. Jadi buku 1 tuh kosong semua, nggak ngerti apa-apa sih. Karena beda banget gitu. Waktu kelas persiapan sama udah kelas langsung itu beda banget gitu loh. Waktu kelas persiapan mungkin dosennya ngomongnya lambat gitu loh, jadi bisa di ngertiin. Sedangkan kalau sudah masuk kelas umum nih, kelas waktu kuliah nih, udah dosennya terserah aja ngomongnya. Karena kalau di kelas saya sendiri sih ya emang mayoritas orang Rusia ya, jadi yang orang asing itu cuma saya berdua aja sama teman saya 1. Jadi ya mereka nggak peduliin gitu, terserah jadi aja. Yang penting cara nuntaskan pelajarannya tuh gimana nih untuk kalian berdua, padahal istilahnya kalau katanya Brahma sih kan mau nulis aja sulit kan, nggak tahu kalau Alwi, tapi maksudnya cara nuntaskannya itu kan gimana jadinya? Oke. Yes. Duluan Bram. Ya paling kalau aku sendiri sih ya sesimpel minjem catatan dulu aja sih paling. Tapi minjem catatan itu juga nggak semuanya bisa dibaca gitu loh. Agak susah juga. Ya udah, jadi pertama emang sulit banget, tapi lama-kelamaan juga udah terbiasa sih sebenarnya. Seiring berjalannya waktu.
Ya, setuju sih benar. Minjam catatan tuh perlu banget yang pertama. Terus menurutku yang kedua tuh yang kayak kenapa sih bisa apa sih yang bisa membantu kita buat bisa lebih cepat kan ngelewatin apa sih bahasa itu kan learning curve kan kayak kurva pembelajaran dimana kayak pertama kita udah sempat kayak ngerti gitu kan, pede sudah nih aku udah setahun belajar bahasa Rusia, harusnya aku siap nih belajar kan di kuliah beneran. Ternyata kelas pertama, jam pertama, hari pertama, belajar apa aku setahunnya. Soalnya gini loh, karena caranya dosen ngomong tuh beda. Contoh, anggaplah gini, kayak pas kelas persiapan tuh dosen tuh ngomong pelan dan dia ngomong dengan cara orang asing ngomong gitu loh. Artikulasinya jelas. Tapi kalau misalnya udah ngomongnya sehari-hari, itu tuh adalah bahasanya orang bilang itu entah slangnya lah, entah logatnya lah, entah dialeknya lah, kayak gitu loh. Yang bikin ribet di awal. Nah, terus caranya biar enak ya, kalau buat teman-teman siapa tahu ada yang mau kuliah di luar negeri, paling enak tuh memang menurutku sih paling cepat tuh membantu cari teman orang Rusia. Kalau kemarin ya so asik aja di awal, lama-lama tuh juga baik-baik aja kok. Orang-orang di ya menurut pengalaman sih teman-teman sekelas tuh baik-baik aja, ngasih aja minjem catatan. Ya itu menurutku wajib sih, karena kalau kita bergaulnya sama orang Indonesia terus ya jatuhnya gitu, kita kurang membaur di kelas, kita terlalu nyaman dengan bahasa kita. Tapi kalau misalnya kita banyak gabung sama orang Rusia, itu membantu banget sih. Entah itu membantu dengan ngasih catatan, entah itu juga bisa membantu dengan kadang nggak tahu loh kita dosen ini ngomong apa sih, ternyata ngasih tugas gitu loh, dan teman Rusia itu ngingatin kayak tadi dosen ini ngasih tugas loh, oh iya kak, astaga aku nggak dengar tadi, kayak gitu. Benar Ya banyak sih memang kalau dari teman-teman tuh cerita kayak aduh tertekan banget aku nggak ngerti apa-apa nih, padahal kayak baru seminggu sebulan pertama. Kalau menurutku sih wajar, karena rasa takut, rasa tertekan, rasa cemas, rasa stres tuh pertanda bahwa kita peduli gitu loh. Malah bahaya kalau kamu tuh nggak ngerasa bingung, nggak ngerasa stres gitu loh. Kayak nggak ngerti apa-apa, tapi nggak peduli gitu loh. Kayak nggak punya motivasi. Iya. Yang bahaya ya itu biasa sih teman-teman yang baru-baru biasa kalau ada cerita kasih kayak gitu aja. Wajar itu rasa takut, artinya kita peduli. Kalau kita nggak takut itu yang bahaya. Benar. Terus kan kalau ngomong kuliah kan, kalau ngomong kehidupan sehari-hari nih ya biasa lah kan, kita merantau, terus ya entah rasa kangen rumah lah, entah rasa bingung kan mau makan apa, mau masak apa. Terus pengalaman kalian masak sendiri nih, sebelumnya pernah nggak sih kayak di rumah gitu masak sendiri atau cuma masak air doang kalau mau bikin teh atau kopi gitu? Gimana? Pander nih atau berapa nih? Ayo Pander gimana? Kalau masak di rumah sendiri sih ya nggak pernah kan. Tapi dulu saya ingat ibu saya bilang itu ya nanti juga bisa sendiri kalau sudah langsung terpaksa di tempatnya. Jadi ya emang bener istilahnya, mau ndak enak mau apa kan namanya intuisi bertahan hidup. Jadinya biar nggak berasa ayam cuma direbus kadang kasih garam gitu kan, sakit-sakitnya gitu kan. Pernah juga saking malasnya masak sama keluar juga males masak telur aja kan, sampai alergi tuh, sampai jadi bentol-bentol gitu kan, kebanyakan protein. Banyakan telur. Iya, habis itu pelan-pelan lihat temen, kayak gini loh caranya goreng ayam gitu kan, diungkep dulu biar cepat, biar dalamnya mateng gitu-gitu kan. Lama-lama meningkat, masaknya dikasih bumbu-bumbu. Iya, dari telur jadi sop. Iya, sop dulu benar. Pas sudah ngerti bikin sop udah belajar masak lagi kan. Ya habisnya sudah cukup isinya gitu loh. Aku udah nyindir siapa-siapa kan di sini kan. Waduh, Aji ketawa aja nih. Enggak. Senyum aja Aji nih. Tuh fotonya senyum nih. Tapi jadi gini loh, kemarin tuh aku nggak tahu loh kalau sebenarnya ada gitu loh bumbu-bumbu
bumbu kari instan, bumbu rawon instan, bumbu apakah instan. Aku tuh nggak tahu ternyata ada bumbu kayak gitu, dan di tahun pertama itu aku nggak ada bawa kayak gituan sama sekali loh. Cuma bawa pakaian doang sama rice cooker. Jadi betul-betul tahun pertama itu ya hambar makan tuh semua. isinya ya ayam, merica, garam, sudah. Paling kalau buntu-buntu bikin sanggar. Kalau mau nonton bola atau apa gitu. Padahal di Indonesia makan ikan terus, ya. Iya, padahal di rumah tuh makan ikan terus. Di sini Di nggak Indonesia ada susah makan cari ikan ya. Mahal Iya. ikan. Iya. Ikannya Mahal, betul nggak lagi. seger Nggak lagi. seger. Itu dah. Aduh. Jadi istilahnya Bumbu tuh hambar. learning by doing ya kalau masak di Wah sini. iya bro. Kalau aku sendiri sih gitu juga. Dulu di Sop-sop juga, Indonesia ya. Iyalah. Sebelum ini ya nggak belajar masak ya, paling cuma goreng telur bisa lah sama bikin mie. Kalau sekarang ya sudah bisa macam-macam sudah kita bisa. Mantap. Yang penting tuh kuah sopnya nggak kering aja, Bram. Jadi capcay Nanti- kan, jadi oseng-oseng kan Jadi berarti. capcay nanti. Nanti nyala lampu dapur nyala nanti pengumuman. Waduh. Iya itu juga Pengalaman sering ini. tuh biasa tuh. Pas awal-awal tuh. Nggak tahu kan masak berapa menit sih ini baru kering airnya, berapa menit sih baru panas minyaknya. Jadi dipanasin aja tuh kompor. Itu dah. Ya yang penting nggak diulangin lagi. Kalau baru sekali mah nggak apa-apa itu. Baru namanya juga belajar kita ya. Ya jadi gini teman-teman, biar ada konteksnya. Jadi kalau di Rusia tuh, nggak tahu sih kalau di negara lainnya. Kalau di Rusia tuh kan kita modelnya tinggal tuh di apartemen-apartemen gitu loh. Model entah itu asrama, entah itu orang sehari-hari tuh modelnya kayak apartemen. Dan kalau untuk asrama mahasiswa sendiri tuh biasa dapurnya tuh dapur bareng, dapur join. Dan di tiap dapur tuh, dan bahkan di tiap kamar tuh ada alarm kebakarannya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ada asap-asap atau apa gitu, dia langsung bunyi. Dan itu biasa yang bikin terkenal orang Indonesia di mana-mana. Di mana? Emang Ya, kita di pengendali Moskow, api. ya di Samara, ya di Twitter. Tapi kok sama ya? Masalahnya itu kok sama ya? Berarti Iya, masalahnya itu kulturnya itu sama. ya. Iya. Biasa Dan, kita memang masak pakai api unggun biasanya. Api besar harus, api besar. apalagi di Kalimantan ya. Masaknya Brahma cari gitu. kayu dulu sana. Iya. Nggak bisa gitu tuh, api-api kecil itu nggak level. Nggak level. Aduh. Hai. Oh ya teman-teman. Itu memang masak. Itu kan masalah masak-masak kan ya. Ya, semoga jago masak semua pulang dari kuliah ini kan paling enggak kan kalau ternyata nggak ada yang masuk pelajaran di kuliah kan paling enggak ada lah pelajaran masak kan. Pelajaran bertahan hidup. Pelajaran bertahan hidup. Lah ya. Nah terus Paling ada lagi nggak sih tantangan yang menurut kalian tuh pengen kalian bagikan? Apa ya? Paling ya hati-hati memilih teman aja sih sebenarnya, karena di Rusia sendiri juga nggak semua orang Rusia baik, nggak semua orang Indonesia baik juga. Ya pilih-pilih teman aja sih, yang mana yang membawa kalian ke jalan yang benar lah, intinya gitu. Mantap, biasanya jalan yang benar. Aduh. Biasanya dari pesan-pesan seseorang tuh kelihatan pengalaman hidupnya itu, Bro. Pander mulai. Aduh. Ya terus tadi kan udah tuh kita bahas tantangan. Ya paling jelas tuh ini ya, tadi di awal kuliah tuh bingung masalah, ya udah belajar sih memang batas tahun, cuma ya pas masuk kelas yang beneran kuliahnya tuh ya tetap aja bingung. Dan menurutku sih dari pengalaman teman-teman dan dari cerita teman-teman tadi wajar gitu loh yang kayak gitu, bukan sesuatu yang ibaratnya karena kita bodoh kita begitu, enggak. Terus palingnya kehidupan sehari-hari sih paling masalah masak, dan ibaratnya kan kita di sini kalau bukan kita yang bergerak sendiri ya nggak bakal ada apa-apa terjadi gitu loh. Kalau memang bukan kita yang masak ya nggak bakal ada makanan gitu loh. Ya jadi kalau dari teman-teman tadi cerita sih yang bisa kupetik itu intinya mau nanya juga nih, harus mandiri lah. Gimana? Nah tadi masalah mandiri kan itu bersangkut paut dengan adaptasi kan. Nah kan nggak semuanya nih adaptasi secara cepat seperti Bungelon lah intinya. Nah gimana sih cara sobat-sobat ini
Bro Alwi, Bro Vander, Bro Aji nih adaptasi nih. Tips and triknya ada enggak ya? Beradaptasi terhadap apa nih, Bram, khususnya? Ya khususnya terhadap ya kuliah jauh dari orang tua, jauh dari Indonesia. Gimana sih tips ngadapinnya gitu? Apakah bertemu dengan banyak orang Indonesia itu membantu untuk meringankan kerinduan akan negara sendiri gitu atau gimana? Benar. Ya, kalau beradaptasi gimana ya, sebetulnya nggak mikir-mikir amat sih mau beradaptasi harus kayak apa, intinya tinggal jalanin aja, enjoynya aja kan. Yang penting kita ingat kewajiban kita belajar, siapin apa yang harus dipelajarin, saatnya perlu ketemu orang ya ketemu orang, nggak sampai mikirin harus ke klub lah beradaptasi minum gitu kan, yang nggak sesuai porsinya kita masing-masing aja kan beradaptasinya. Ya kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau jauh dari orang tua, kebetulan kemarin di asrama walaupun gak jauh-jauh amat ya, tapi iya, udah ada ya, membantu ya, bekal dikit lah. Iya kayak ya, gitu kurang sih. lebih kayak Vander lah. Enggak, bercanda. Sebenarnya kalau adaptasi ya, ngomongin adaptasi itu ya mungkin aku agak bias juga karena ibaratnya aku juga SMA dulu asrama. Cuma kalau menurutku pribadi itu tuh balik ke gimana cara kita nanggepin sesuatu aja sih. Karena memang ibaratnya kan kita beda nih, di Indonesia budaya seperti ini dan di sini budaya seperti itu. Di Indonesia cara orang belajar kayak gini, cara orang bersosialisasi kayak gini, dan di Rusia seperti itu. Satu yang menurutku membantu itu kalau memang kalian ada yang ngerasa sedih, ada yang ngerasa bingung, ngerasa pusing tuh jangan takut buat cerita ke orang tua atau mungkin ke teman. Tapi sih kalau saranku sendiri, kalau memang cerita ke orang tua, bagusnya sih jangan terlalu banyak cerita sedih, karena ibaratnya kan orang tua juga ngelepas kita juga pasti ada rasa sedih, rasa khawatir gitu loh. Ya mungkin bisa coba cerita ke teman, mungkin cerita-ceritaan doang, kayak video callan sama teman-teman SMA, teman-teman dulu di Indo tuh kayak membantu sih menurutku. Kalau memang lagi nggak ada teman orang Indo yang bisa diajak ngobrol di sekitar. Intinya kayak rasa kesepian, rasa-rasa sedih gitu jangan terlalu jangan sampai kayak kita nganggap kita bisa ngatasi semuanya sendiri sampai kita tuh menutup diri untuk cerita ke orang lain gitu loh. Kalau di sudut pandangku sih malah terkadang kurang baik kalau terlalu berlebihan kayak gitu. Cuma kalau kebanyakan juga kan nanti ya apa sih ngeluh terus, apa juga. Nah Bre, terus gini, biasa kan kalau stereotipnya ya, kalau menurutku orang yang kuliah di luar negeri nih ada yang kuliahnya tuh ambis, kayak pengen cari nilai bagus terus ada yang senangnya tuh organisasi, entah ikut PPI atau ikut apa gitu. PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia di negara setempat. Terus ada yang hobinya itu jalan-jalan, ada juga yang cari duit, terus punya hobi-hobi yang lain. Nah terus kalau menurut kalian tuh apa aja tuh kalau dari diri kalian sendiri yang sesuai dengan keseharian kalian tuh loh? Kalian tuh tipenya yang mana? Yang kuliah kah, yang organisasi kah, yang jalan-jalan kah, atau yang cari duit, atau mungkin punya hobi yang lain? Gimana nih Vander nih? Kalau saya sih ya tipenya itu sebenarnya awalnya tipe yang ambisius gitu sih. Jadi nilainya tuh harus bagus gitu kan. Karena niatnya pengennya membanggakan orang tua gitu kan. Di akhir pikirannya tuh masih polos lah gitu kan. Pikiran kita tuh jalan yang bagus tuh kayak cuman satu aja jalannya gitu kan. Tapi lama-lama ya berubah, mulai tahu sedikit-sedikit tentang kenyataan, mulai cari-cari ilmu yang lain gitu kan. Istilahnya nilai itu kuliah ya pakai strategi aja, nggak perlu ambisius banget gitu kan. Yang penting kita paham-paham lah sama nilainya, nggak anjlok gitu kan. Menengah ke atas kalau bisa ya kan.
Menengah juga cukup. Sempurna dari ya, padahal nyantai-nyantai Iya. bisa sempurna ya. Kayak gitu sih. Berapa gimana nih? Kalau aku sih ya semuanya diseimbangin aja sih, karena ya kuliah di luar negeri tuh ya nggak cuma ya emang tujuan utamanya sih buat kuliah ya, tapi kayak ketemu orang itu juga perlu gitu loh. Benar. Ya, buat sekedar ya bercerita dan bersantai bersama gitu loh. Jadi ya kayak organisasi itu sih juga ikut juga sih kalau saya. Tapi ya semampu kita aja. Nggak ambis di keduanya lah intinya lah. Yang penting pas ngejalanin kita ya have fun, baru ya nggak terlalu banyak ngeluh gitu. Kalau dari saya sih gitu. Yang penting nggak ngeluh aja sih, soalnya kayak itu tuh jalan yang sudah kita ambil gitu loh kalau menurut saya. Jadi ya kalau kita sudah ambil ya harus bertanggung jawab sama apapun yang kita ambil itu. Jadi untuk ngeluh itu ya nggak perlu lah kalau sudah emang kita sendiri yang mau gitu loh. Gitu sih. Ya betul. Setuju. Karena ya mau gimana pun juga kan kita kesini buat kuliah. Jadi itu yang tetap harus jadi nomor satu. Prioritas. Paling enggak ya kuliahnya lancar, lulus, ya nilainya berapapun ya. Ada yang nganggapnya rezeki, ada yang nganggapnya harus diseriusin, ya begitulah. Intinya jangan sampai karena kegiatan yang lain kan kita jadi lupa gitu loh sama kuliah. Terus kalau masalah organisasi betul. Sih, kalau aku sendiri sih juga lumayan aktif sih di organisasi kemahasiswaan di Rusia ini. Memang senang karena aku nganggap dengan ikut organisasi itu bisa kenal dengan teman-teman dari luar daerah gitu loh. Dalam artian kan kalau kita ikut organisasi itu ketemu teman yang dari Jakarta kan, ketemu teman yang dari Sumatera, atau mungkin ketemu teman-teman yang dari Ambon gitu. Kan seru tuh kayak nemu perspektif baru, nemu kayak gimana sih orang baru dari luar daerah aku ini memandang sesuatu, gimana sih orang dari luar daerah ini pola pikirnya seperti apa, seperti itu. Ya biasa itu sih paling kuliah, organisasi, kalau jalan-jalan tuh juga gak begitu hobi sih sebenarnya. Sama dulu sih senang juga kayak nyoba-nyoba, ya nyambil-nyambil lah. Nyambil apaan tuh? Nyambil. Oh. Semuanya berarti dicobain Bro Alu ini ya. Demi mencari jati diri. Memperkuat jati diri sih sebenarnya. Soalnya kadang tuh juga bosan kan kalau kayak kuliah-kuliah gitu doang, kayak apa sih? Kuliah pulang padahal kayak kota tuh cantik gitu loh buat diliatin, kayak pemandangan tuh bagus. Beda gitu sama di Indo kan. Ya kan nggak semua orang di sini juga gitu ya. Punya rezeki gitu loh buat kuliah di luar negeri, jadi ya manfaatkan lah buat lihat-lihat, jangan sekedar cuma kuliah doang, cuma ya tetap kuliah nomor 1. Kalau waktu luang aja gitu ya berarti. Tapi jangan game nomor 1 aja. Siap. Selingan lah ya. Selingan. Nah terus kalau hobi-hobi lain ada nggak sih? Kayak di waktu kosong itu ngapain gitu? Kayak akhir pekan atau apa? Kalau saya pribadi sih kebetulan ya sempet hobi-hobi foto lah dulu. Jadi kalau weekend gitu kita keluar ya sama kayak Bro Alwi tadi, nikmatin kota aja, jalan aja keliling nggak ada arahnya, foto-foto sembarang. Gitu aja sih. Soalnya kan ya mumpung di sini gitu loh kan, suasananya kan beda, paling gitu aja sih kita foto. Ya sekedar nongkrong di taman nggak ngeluarin duit juga bisa juga gitu loh kalau untuk di Rusia sendiri itu. Soalnya kan tamannya juga ya keren-keren gitu. Lebih seru gitu sih malah kalau menurutku dibanding kayak kita ngafe gitu kan, kayak duduk di kafe nongkrong sekedar kayak orang yang dilihat, tapi kalau di taman gitu atau enggak jalan aja keliling kota di pusat kota gitu kan, itu enak sih menurutku, memang favorit sih. Iya. Tanya ya teman-teman dari Moskow ke Peter, sakit semua kakinya. Aduh. Cuman sayangnya di Indonesia nggak bisa kayak gitu sih ya. Apa tamannya kurang kan, harinya ya tempat santainya kemana, mungkin seandainya ada ya tempat asik gitu kan. Betul. Memunculkan ide-ide apalagi kan. Mantap. Gokil. Coming soon. Tit. Siap.
Jangan dibocorkan dulu tuh. Jangan. Ada surprise. Dari tepi koin jadi tepi kota gimana? Waduh. Boleh. Gimana, Ji? Waduh, gimana, Ji? Ya mungkin teman-teman ada lagi nggak sih kayak mau diceritain ke ini buat teman-teman yang nonton atau yang dengerin? Apalagi ya? Oh ya, mau nanya nih, bro nih kayak di kuliah di luar negeri gini. Baru pasti kan ada biaya jalan-jalan juga tuh. Nah, duit kita kurang. Ada nggak sih kepikiran buat nyari duit di sini nih? Sambil kuliah gitu? Sampingan, kalau pribadi sih gitu. sampingan aja. Biasa dari kenal-kenalan gitu, mungkin ada keluarga kah atau kenalannya kah dari teman gitu kan. Mau ke Rusia paling ya bantu-bantu ini aja, nemenin jalan-jalan. Seperti itu sih modelnya kita. Ya nemenin jalan-jalan aja sih paling itu biasa. Ada juga dikasih tip-tip gitu. Itu sebelum pandemi sih. Biasa teman-teman mahasiswa itu juga rame kok perasaan. Iya, nemenin jalan aja sih memang kita. Jalan. Emang kewajiban sebagai tuan rumah kota kita. Oh iya sih, ya wajib. Lumayan kan? Apalagi pas piala. Apalagi kesempatan Piala Dunia kemarin, bro ya. Iya. Aduh. Iya. Kalau sih kemarin Piala Dunia tuh sempat buka just tip sih. Buat barang-barang souvenir itu juga lumayan mantap sih. Juga. Jadi ada juga ya kesempatan bisnis ini. Kuliah di luar negeri itu banyak sebenarnya. Ya, iya, itu yang baru sih. Kita sadar ya. Iya. Karena nggak sedikit teman-teman tuh yang karena kasihkan, entah kasihkan jalan-jalan, kasihkan nyari duit sampai ya lupa kuliahnya. Gitu. Tapi emang ya jangan lupa lah tujuan awal itu. Jangan lupa tujuan awal. Ya, ada lagi mungkin teman-teman. Mana nih? Masih sudah. Oke, kalau gitu mungkin jadi gini, buat teman-teman semuanya yang lagi dengerin atau yang lagi nonton, jadi ini salah satu ini, jadi dari Tepi Koin mau bikin nama acaranya Nepi, dan ini merupakan episode 1 dari season 1 kita. Jadi di Nepi ini nanti model kita bakal ngobrol-ngobrol, ceritaan, bagi tips dan trik dan semacamnya seperti itu. Dan untuk season 1 ini bakal ada 3 episode, dan di 3 episode itu, dan ini yang pertama kita akan bahas tentang kehidupan kemahasiswaan, kehidupan perkuliahan di luar negeri. Dan di episode berikutnya nanti judulnya kami kasih tahu. Tunggu aja ya. Siapa tahu, biar penasaran dong. Oke teman-teman, terima kasih yang buat yang udah dengerin, buat yang udah nonton. Mungkin bisa request di kolom komentar atau mungkin bisa nge-DM langsung di Tepi Koin. Materi apa sih, topik apa sih yang mau diangkat berikutnya, atau mungkin punya pertanyaan spesifik yang bisa kita jadikan topik atau bisa kita jawab di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman, sehat-sehat semuanya. Bye-bye, terima kasih. Mantap. Memahami sisi yang